Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfian Rifki Nestantio dari Pendidikan Luar Sekolah B dengan NIM 20102241045. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang drama. Ya, mesti kalian udah tahu kan ya drama itu apa. Oke, jadi pengertian drama ya. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Drama itu dapat dipertunjukkan dalam berbagai bentuk. Ada banyak tuh, seperti kayak pementasan teater, sandiwara, lenong, film, sinetron, dan lain sebagainya. Semua bentuk drama itu tercipta dari dialog yang diperankan. Drama tuh ada banyak, kayak mengidentifikasi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, dan perwatakan oleh pemain-pemain dengan didukung latar yang sesuai. Oke, jadi di drama itu ada alur. Alur adalah jalan cerita atau urutan-urutan peristiwa. Alur itu ada nama lainnya. Nama lainnya itu plot. Alur tuh punya 3 jenis ya. Ada alur maju, ada alur mundur atau flashback, atau juga biasa disebut regresif, dan alur campuran. Tahapan alur maju itu kayak pengenalan masalah, terus ada pertikaian, puncak masalah atau klimaks, anti klimaks, penyelesaian masalah, dan cerita selesai. Kalau alur mundur itu dimulai dari masa lalu dulu, terus cerita masa sekarang, kemudian cerita masa yang akan datang. Kalau alur campuran merupakan alur yang dimulai dari awal atau masa sekarang, terus ke masa lalu, kembali ke masa sekarang, dan ke masa depan. Dalam intisari bahasa dan sastra Indonesia, bagian dari alur adalah perkenalan, pertikaian, perumitan, puncak atau klimaks, peleraian, dan akhir cerita. Oke, lanjut ke selanjutnya, itu ada babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Dalam satu lakon drama mungkin akan terjadi dari 1, 2, atau 3 babak, bahkan mungkin lebih. Batas antara babak satu dengan babak selanjutnya ditandai dengan turunnya layer atau dimatikannya lampu pementasan. Terus bila lampunya dinyalakan kembali atau layarnya itu diangkat kembali, biasanya ada perubahan penataan panggung yang menggambarkan setting yang berbeda. Oke, lanjut lagi. Ada konflik. Konflik dalam teks drama itu merupakan ketegangan dan pertentangan dalam teks drama. Ini biasanya yang paling seru ini. Konflik dalam teks drama itu ada 2 macam. Yang pertama, konflik eksternal. Ini konflik antara seorang tokoh dengan lingkungan alamiah atau konflik fisik, atau dengan lingkungan manusia, yaitu konflik sosial, misalnya perkelahian. Dan yang kedua itu ada konflik internal, konflik yang terjadi dalam diri sendiri atau jiwa tokoh, itu kayak konflik batin gitu. Kayak misalnya dilanda galau, keingungan karena 2 pilihan yang sulit, kayak gitu misalnya. Terus lanjut lagi, itu ada penokohan. Penokohan dalam drama adalah orang-orang yang hidup dalam arti watak dan karakter, yaitu tuh karakternya terungkap dari mulai dari penampilan fisik, tindakan, ucapan, perasaan, dan kehendak
dari diri sendiri maupun kehendak orang lain. Ya, jadi penokohan di drama itu ada berbagai jenis. Itu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh pembantu. Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama yang merupakan pusat dari cerita. Tokoh utama ini merupakan corongnya pengarang untuk mengemukakan gagasannya dan pandangan hidupnya. Tokoh utama memiliki motivasi yang kuat untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang biasanya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Jadi, tokoh utama harus menanggung resiko, menyingkirkan berbagai rintangan yang menghadang di depannya dalam perjalanan mencapai cita-citanya itu. Terus yang kedua itu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu tokoh lawannya protagonis. Tokoh antagonis ini menjadi perintang tokoh protagonis dalam mewujudkan cita-citanya. Pertikaian antara tokoh protagonis dan antagonis ini menimbulkan konflik yang menggerakkan cerita. Dalam menjalankan perannya sebagai perintang atau obstacle, tokoh antagonis menggunakan berbagai taktik dan siasat. Dan yang ketiga itu ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu tuh ini biasanya tuh nggak terlibat langsung dalam konflik utama, tapi mereka ini dibutuhkan untuk menambah intensitas konflik biasanya dan menghadirkan dinamika pergerakan cerita. Selain itu juga masih ada jenis tokoh lain yang dinamakan tokoh bulat atau around karakter. Itu tuh tokoh yang mengalami perkembangan atau perubahan. Jadi sekian dulu pelajaran yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata juga saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.